Jadi kita jangan mengabaikan ya, menganggap ini tidak ada pentingnya. Itu keliru juga. Kalau nggak usah datang saja ke sini. Pak. Udah Pak. Mulia. Jadi saya nggak ngarang-ngarang Pak, karena kan udah disumpah dari pagi. Iya. Saya orang Islam lagi puasa Pak. Coba itu bangunkan yang tidur itu. Ya. Pak Asim tidur ya? Ya. Kalau tidur di luar saja. Pemimpin bagaimana memimpin rakyat kalau di ruangan ini tidur? Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat Henrys? Semoga sahabat Henrys dimanapun berada tetap sehat, tetap semangat. Seperti biasa sahabat Henrys, welcome back to my YouTube channel. Bagaimana? Masih semangat dalam menjalankan ibadah puasanya? Semoga ibadah puasa kita lancar nanti sampai Hari Raya Idul Fitri. Dan bagaimana juga? Masih semangat ngikutin update terkini perihal sidang MK? Masih semangat tentunya sahabat Henrys ya? Yuk kita kawal terus sidang MK kali ini. Mudah-mudahan sesuai dengan yang kita harapkan hasil keputusan MK nanti. Dan kemarin ini ada kejadian-kejadian unik saat sidang MK kemarin sahabat Henrys. Apa aja itu sahabat Henrys? Disimak sampai selesai ya. Tapi bagi kalian yang baru mampir ke channel YouTube Henrys Media ini, jangan lupa ya, tekan tombol subscribe di bawah, like, komen, dan juga share ke media sosial sahabat Henrys semua. Thank you so much. Oke, ada beberapa kejadian unik saat sidang MK kemarin. Momen-momen kubu 02 diusir oleh MK. Kemudian saat MK tegur ketua KPU, ketua Bawaslu tertidur saat sidang berlangsung. Nah ini unik juga nih, saat momen-momen saksi ya, saksi dari pemohon 02 ya, atau paslon 03 Ganjar Mahfud itu membuat riuh suasana sidang, sampai-sampai ketua MK itu tak berkutik, tanda kutip ya, tak berkutik, senyum-senyum malu ya. Nanti kita simak sama-sama. Tapi sebelum itu sahabat Henrys, di video kali ini sahabat Henrys, kan beberapa waktu yang lalu saya pernah membuat konten video yang berjudul MK Ulti Kubu 02 dilarang hadir di sidang selanjutnya. Dan video tersebut ramai diperbincangkan di TikTok. Saya digoblok-goblokin dan ditolol-tololin di situ. Banyak komen-komentarnya yang sempat tidak saya baca karena video tersebut diupload kembali oleh akun TikTok yang lain mencapai 1 juta views. Tapi saya cek lagi sudah nggak ada videonya itu. Jadi saya di situ dibego-begoin, ditolol-tololin perihal kubu 02 dilarang hadir pada sidang selanjutnya. Jadi saya mau klarifikasi dan saya mau meminta maaf. Jadi memang itu ada kesalahpahaman pengertian tentang pemohon 02. Jadi ada ketua MK mengatakan pemohon 02 jangan hadir dulu, sidang selanjutnya break dulu. Jadi di situ memang ditujukan pemohon 02 itu maksudnya adalah tim Ganjar Mahfud, tim hukumnya Ganjar Mahfud, TPN Ganjar Mahfud. Jadi di situ ada pembeda ya. Kemarin juga ada yang komentar di situ. Itu komentar masukannya bagus. Terima kasih yang udah berkomentar bagus. Yang sudah ngasih komentar tolol, goblok. Ya terima kasih juga. Mudah-mudahan saya bisa terus belajar. Jadi perbedaannya pemohon di sini ada dua, pemohon 01 dan pemohon 02. Pemohon 01 adalah tim hukumnya Anies Mohaimin. Sedangkan pemohon 02 itu TPN yang Ganjar Mahfud, tim hukumnya Ganjar Mahfud. Sedangkan tim hukum dari kubu 02, maksudnya Prabowo Gibran, ada Yusril CS, Hotman Paris, Oto Hasibuan, Oce Kaligis, itu masuk dalam pihak terkait. Sedangkan KPU Bawaslu itu termohon. Jadi itu bedanya. Terima kasih yang sudah ngasih masukan dan mohon maaf atas kesalahpahaman tersebut. Oke, one more time mohon maaf. Dan yuk kita lihat dulu sahabat Henrys beberapa kejadian unik dan kocak saat momen-momen ketua KPK itu usir Hotman Paris JS di sidang MK. Kita simak video di sini. Check it out. Makasih, silakan pihak terkait.
Terima kasih. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih hormat yang setinggi-tingginya kepada Yang Mulia Bapak Arief Hidayat. Karena setelah kita tadi 3,5 jam diskusi tentang IT, ternyata hanya satu pertanyaan dari Pak Arief Hidayat yang mengatakan, kalau memang akhirnya yang dipakai adalah manual dan perhitungan berjenjang, ngapain kita ribut-ribut lagi bicara Sirekap? Itu tadi pertanyaan dari Pak Arief Hidayat. Ya, yang dilihat adalah manual dan perhitungan berjenjang. Ngapain kita bahas-bahas lagi tentang Sirekap ini? Ya, sekali lagi saya hormat saya kepada Bapak Arief Hidayat karena Bapak sudah mengingatkan kami bahwa kami ini adalah sarjana hukum. Dari tadi kita kuliah komputer. Pertanyaannya apa? Pertanyaannya apa, Pak Hotman? Sebentar Pak Hotman. Tadi pada waktu mengirim tabik saya lihat cincinnya bagus-bagus itu. Pertanyaan saya, saudara saksi, kalau ternyata yang dipakai dalam SK pengumuman final perhitungan suara adalah manual dan perhitungan berjenjang, bukan hasil dari Sirekap, masih perlu nggak Bapak kuliah di sini? Masih perlu nggak kita bahas tentang Sirekap? Ya, masih perlu nggak Bapak? Masih perlu nggak saksi menjawab pertanyaan dari Pak Repli dan Bambang yang selalu ngeyel tentang Sirekap ini? Pak Hotman, tadi saya sudah tegaskan, ini didalilkan kami mahkamah berkepentingan mendapatkan penjelasan soal ini. Enggak, jadi, tapi saya bertanya, jangan dianggap kehadiran orang itu tidak penting. Kami menganggap penting. Oke. Kalau jadi begitu, jangan persoalkan kehadirannya lagi. Oke. Pertanyaannya apa sekarang? Pertanyaannya, apakah saksi setuju karena yang diumumkan itu adalah perhitungan manual dan berjenjang, bukan hasil dari Sirekap, maka kelemahan dari Sirekap nggak perlu lagi dibicarakan. Terima kasih. Oke, berikut terkait. Saya lanjutkan. Ya udah. Jadi kita jangan mengabaikan ya, menganggap ini tidak ada pentingnya. Itu keliru juga. Kalau nggak usah datang saja ke sini. Sama yang silakan. Majelis, Yang mulia. majelis Cukup. Maksud saya cukup Pak Bambang. Pernyataan ngeyel itu juga nggak pantas diucapkan. Sudah saya sampaikan tadi, silakan. Pimpinan sidang, Pak Saldi, Pak Ketua mohon izin. Untuk supaya clear kita ya. Begini. Di dalam permohonan pemohon 01 dan pemohon 03 itu ada dalil yang mempersoalkan Sirekap. Sehingga mahkamah harus menjawab dalil itu dalam rangka untuk memutus. Gimana sih penggunaan Sirekap ini? Oleh karena itu, Mas Hotman Paris, proses yang mempertegas dan proses dalam rangka persidangan untuk mengetahui bagaimana sebenarnya duduk persoalan Sirekap, maka tetap diperlukan dan penting untuk kita ketahui bersama. Karena persidangan ini terbuka untuk umum, seluruh masyarakat Indonesia mengetahui, dan mahkamah juga harus menjawab dalil dari permohonan pemohon 1 dan pemohon 3. Dan itu sangat penting sekali supaya menjadi terbuka. Semua dalil akan dijawab oleh mahkamah. Kecuali memang dalil-dalil yang tidak relevan, ya mungkin tidak kita jawab. Jadi ini tetap diperlukan untuk kita diskusikan supaya terbuka untuk umum. Terima kasih. Terima kasih Yang Mulia atas tanggapannya. Tapi menurut kami, berhubung sudah dijawab bahwa yang dipakai adalah manual sama perhitungan berjenjang, itulah jawaban atas permohonan itu, bukan lagi Sirekap. Terima kasih. Pak Hotman yang menjawabnya nanti bukan kuasa hukum pihak terkait loh, hakim yang akan menjawab. Ya, jadi jangan kita diarah-arahkan mau menjawab kemana begitu. Silakan. Oke, sekarang kita lihat nih momen-momen bikin ngakak dan kocak ya saat KPU MK tegur ketua KPU tertidur pulas di saat sidang. Di sini. Coba itu bangunkan yang tidur itu. Ya. Pak Hasim tidur ya? Ya. Kalau tidur di luar saja. Pemimpin bagaimana memimpin rakyat kalau di ruangan ini tidur? Nah, selain ketua KPU, juga ketua Bawaslu dan beberapa orang lainnya itu tertidur saat sidang, guys. Kita perhatikan saat saksi itu membuat geli ketua MK, ya. Sini, check it out.
relawan Iing siap untuk memenangkan Prabowo Gibran 1 putaran. Siap, katanya semua kan begitu. Camat, HP-nya di sini dipegang, gitu. Dan setelah itu, ini 18 orang ya. Setelah itu gitu Pak. Pak Mehmet. Besoknya kan saya lapor ke Panwas. Saya lapor ke Panwas tanggal 7 jam 9 pagi. Laporkan, ditangani. Ada buktinya, bukti saya laporannya saya udah berikan ke tim hukum saya. Bukan, Pak Mehmet enggak dokumentasikan lewat iya. HP lewat. Iya, waktu saya lapor, saya foto itunya, dokumenkan gitu. Setiap itu saya ada. Foto termasuk itu videonya ada, sudah saya serahkan ke tim hukum saya. Gitu. Wah, tim hukumnya sudah jadi bagian dari alat bukti, Pak. Udah Pak. Mulia. Jadi saya nggak ngarang-ngarang Pak, karena kan udah disumpah dari pagi. Iya. Saya orang Islam lagi puasa Pak. Jangan Iya. banyak pertanyaan yang berbulat-bulat nanti yang lain. Saya sejelasannya itu. Loh, Bapak di sini untuk ditanya. Karena saya nggak ngerti yang lain-lain selain daripada yang ada yang saya alami, yang saya lihat. Iya. Saya nggak bisa ngarang, nggak bisa ngurangi, nggak bisa menambahi. Seperti itu. Sudah cukup. Kalau begitu. Apa yang dijelaskan, Pak? Baik, Yang Mulia, saya ingin menyampaikan. Nah, itu sama Hendris video kali ini. Kita tunggu video-video selanjutnya. Please ya, don't forget to subscribe, like, comment, and share. See you in the next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.